Yang juga saat ini menjadi perhatian publik adalah hasil survei terbaru dari Kompas yang dirilis Mei 2023. Potensi keterpilihan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melampaui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Suara untuk Prabowo meningkat signifikan mencapai 6,4% dari sebelumnya 18,1% pada Januari 2023. Dan ini tentunya juga menjadi 24,5%. Kami sudah membuat grafis untuk Anda saksikan, dan dalam kurun waktu 4 bulan ini sejumlah elektabilitas yang terus merangkak naik dari para pasangan calon presiden yang diusung partainya masing-masing. Ini kejar-kejaran posisinya. Yang pertama ada Prabowo Subianto, ini 24,5%, ada Ganjar Pranowo 22,8%, lalu ada Anies Baswedan 13,6%. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan angka survei yang terus kejar-kejaran periode Mei 2023 oleh Litbang Kompas, kita setelah bergabung dengan Rumah Pemilu ini ada peneliti Litbang Kompas, ada Mas Eran Marsyuk Rila di sini. Selamat sore Mas Eran, melalui sambungan Zoom. Mas Eran, selamat sore, terima kasih telah bergabung di Rumah Pemilu, Mas Eran. Selamat sore. Ya, Mas Eran, tadi kita sudah melihat bahwa ini posisi elektabilitasnya kejar-kejaran Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo kini melampaui Ganjar Pranowo. Seperti apa penjelasan yang bisa Anda sampaikan ke pemirsa Rumah Pemilu? Ya, dalam survei periode Mei 2023 ini, survei terbaru dari Litbang Kompas, memang merekam kenaikan Prabowo itu cukup signifikan sekali ya. Elektabilitas untuk Prabowo itu cukup signifikan sekali ya. Ya. Setelah kemarin sebelumnya di periode sebelumnya di Januari 2023 itu Prabowo mencatatkan elektabilitas itu masih di bawah 20%, atau tepatnya itu sekitar 18%. Kemudian di survei kali ini melonjak tajam sampai dengan 24,5%. Nah, kemudian Ganjar Pranowo yang memang kita baca dari survei di awal tahun lalu itu, dari sejak Januari itu terus menunjukkan tren positif kenaikan gitu ya. Namun di periode kali ini ada sedikit terganjal dan terjadi tingkat penurunan terhadap Ganjar ini. Meskipun tidak banyak, tapi ini cukup membuat atau mengganti posisi yang tadinya itu memang di posisi elektabilitas memang tadi itu diungguli oleh memang Ganjar, ditempati oleh Ganjar. Kini Ganjar turun menjadi di nomor 2 setelah Prabowo dengan elektabilitas 22,8%. Sementara untuk Anies Baswedan memang terbaca masih tetap stagnan di angka 13%. Ini tidak jauh berubah banyak dari setidaknya 2 kali survei sebelumnya, memang sudah sekitar di bawah kisaran 15% memang. Oke, dalam kurun waktu 4 bulan, apa sih yang menyebabkan elektabilitas Prabowo Subianto ini justru melesat begitu, melampaui Ganjar Pranowo? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari 3 calon atau 3 bakal calon presiden ini ya, memang kan ada banyak sekali kalau kita melihat lanskap politik atau dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang. Kalau kita melihat memang adanya pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah pada saat itu terkait dengan penyelenggaraan ya timnas, pada saat itu batalnya penyelenggaraan sepak bola di Indonesia sebagai tuan rumah, dan kemudian adanya penolakan ya, pernyataan penolakan terhadap timnas Israel itu ternyata cukup lari kemana-mana isunya gitu. Jadi cukup dimainkan oleh lawan politik, sehingga itu yang kami tangkap menyebabkan terjadinya penurunan simpati ataupun sikap terhadap Ganjar Pranowo ini. Sementara memang untuk Prabowo kita lihat beberapa waktu ke belakang itu cukup intens melakukan banyak sekali penjajakan politik, bertemu dengan berbagai kalangan gitu kan, termasuk beliau sangat dekat sekali, terlihat sangat dekat sekali dengan beberapa kali kegiatan atau beberapa kali aktivitasnya itu bersama dengan Presiden Jokowi gitu ya. Ini juga tidak dapat dilepaskan terhadap apa yang saat ini tingkat keterpilihan ini menjadi cukup positif jadinya kepada Prabowo. Sementara Anies Baswedan ya kita tahu memang kita melihat ini memang untuk tren yang tidak bergerak ini berarti menunjukkan bahwa memang
eh, tidak terjadinya adanya perluasan segmentasi daripada pemilih Anies Baswedan, meskipun kalau kita melihat Anies ini cukup banyak ya melakukan aktivitas ataupun safari politik, namun Ya, Mas sepertinya Heran. memang di sosial media juga hal-hal yang terkait dengan perbincangan terkait dengan Anies ini juga hal-hal negatifnya juga banyak, sehingga itu memang membuat mungkin hal yang menjadi positif tadi terkait dengan safari politik ataupun itu tertutupi, sehingga terjadi stagnansi untuk kenaikannya gitu. Oke, itu dia dari analisis penelitian Litbang Kompas Mas Heran. Mas Heran, ini saya punya sejumlah grafis lagi yang saya ingin tunjukkan ke pemirsa Rumah Pemilu. Ini ada simulasi 3 capres berdasarkan presentasi ini dari Oktober 2022, Januari 2023, Mei 2023. Ini sumbernya dari Litbang Kompas sekali lagi. Dan di saat Januari 2023, ini cukup jauh juga antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Kalau misalnya kita membandingkan untuk dua capres tersebut, walaupun juga ini Anies Baswedan angkanya juga cukup tinggi 26,8%. Namun yang di bulan Mei ini perbedaannya juga cukup signifikan. Tapi ini Ganjar Pranowo juga masih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto. Simulasi 3 capres yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga. Mas Heran menanggapinya seperti apa? Ya, artinya memang kalau kita melihat pilihan masyarakat itu sudah mengerucut kepada tiga bakal calon presiden yang diunggulkan ini, yang potensial ini ya memang. Dalam hal ini untuk keterpilihan Ganjar sampai di angka 40% itu memang masih diuntungkan kalau kita melihat dari simulasi 3 pasangan gitu. Jadi namun kita melihat di sini selisih antara Ganjar dan Prabowo itu tidak terlalu berbeda jauh gitu. Artinya meskipun Ganjar di sini dalam simulasi adanya 3 pasangan calon masih diunggulkan, namun ketika kita lakukan simulasi perhitungan kembali dalam analisis yang lebih lanjut, itu memang posisi Ganjar ini belum aman gitu ya, belum aman. Artinya ketika terjadi putaran kedua, Prabowo masih sangat bisa bersaing dengan keunggulan Ganjar yang ada pada saat ini gitu. Iya. Dengan jarak yang sangat tipis saat ini gitu. Nah, Mas Heran, dampaknya apa sih Mas Heran terhadap baik itu bakal calon presiden, ketiga calon presiden ini Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan terkait dengan elektabilitas dari survei Litbang Kompas dan juga untuk partai pendukungnya, apa yang memang bisa dirasakan? Kalau tadi dari Habibur Rahman, wakil Partai Gerindra, menyatakan bahwa lebih percaya diri ketika ingin menjalin kerjasama dengan sejumlah partai. Apa dampak yang dapat dirasakan baik untuk partai maupun para calon wakil presiden dari sejumlah partai pengusungnya? Ya, pasti kondisi survei saat ini yang menempatkan ya masing-masing calon tadi pada posisi elektabilitasnya masing-masing itu tentu akan menjadi bergen ya. Kalau misalnya tadi dari Gerindra bilang akan menjadi percaya diri, ya pasti karena bergen mereka akan semakin lebih kuat gitu ya. Apalagi di sini kita melihat penjajakan itu masih sangat dinamis. Para ketua-ketua umum partai, elit-elit partai saat ini masih sibuk untuk melakukan pertemuan-pertemuan ataupun lobby-lobby politik ya. Meskipun di sini kita lihat koalisi itu sudah terbentuk gitu. Artinya koalisi sudah terbentuk kan seharusnya mereka sudah cukup matang ya untuk bisa percaya diri. Namun kita lihat di sini penjajakan-penjajakan itu masih terjadi dan itu membuktikan memang ke depan masih akan sangat dinamis dengan berbagai macam kemungkinan. Di sini dengan peta persaingan kandidat capres yang akan diusung ini sangat tipis, benar-benar sangat kompetitif seperti ini ya. Berarti faktor dari cawapres itu akan sangat menentukan. Nah, disinilah nanti bagaimana para parpol ataupun koalisi-koalisi yang sudah terbangun ini bisa menempatkan pada akhirnya pasangan calon sebagai sebagai kandidat pasangan ya, bukan hanya capresnya saja, namun faktor cawapres juga sangat harus diperhitungkan di sini sehingga benar-benar nanti yang diusung itu betul-betul kandidat atau pasangan calon dalam pilpres yang benar-benar ideal gitu kan, yang bisa berbicara soal hitung-hitungan, Mas Heran, Litbang Kompas juga melakukan hitung-hitungan survei. Nah, ini saya juga akan menunjukkan kepada pemirsa Rumah Pemilu yang diambil dari survei Litbang Kompas di mana ada simulasi 2 capres ketika dibandingkan antara Prabowo Subianto versus begitu ya Anies Baswedan. Ini dari Oktober 2022, Januari 2023, Mei 2023. Ini untuk di Mei-nya saja perbedaannya 62% untuk Prabowo Subianto, sementara Anies Baswedan 38%. Seperti apa? Tapi sebelum itu kita juga akan lihat lagi bagaimana simulasi 2 capres
kita lihat lagi ini ada Ganjar Pranowo dengan, oke kita akan tampilkan lagi. Nah ini dia Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Ya. Untuk Mei 2023 Anies Baswedan 40,1%, sementara Ganjar Pranowo-nya 59,9%. Masih ada lagi, kita akan lihat simulasi antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Nah ini simulasinya. Untuk Mei 2023 Ganjar 48,9%, Prabowo Subianto 51,1%. Anda melihat dan menanggapinya seperti apa, Mas Heran? Ya, yang saya tadi bilang ya memang ini perbedaan yang sangat tipis sekali ya kalau antara Ganjar dan Prabowo. Kita lihat tadi memang ketika di simulasi 3 paslon Ganjar memang bisa diunggulkan, namun dengan jarak yang sangat tipis tadi keterpilihannya, posisi Ganjar masih tidak aman sebetulnya, karena di sini kita masih melihat adanya pemilih Anies ya di situ yang memang cukup tersebar sebetulnya, tapi bisa jadi memang akan banyak mengarah kepada Prabowo nantinya. Sementara kalau tadi misalnya Mas Esa bilang untuk head to head antara Ganjar dan Anies itu sebetulnya sudah terbaca memang Ganjar jauh lebih bisa diunggulkan dalam hal ini gitu. Sementara kalau untuk Anies dan Prabowo di sini memang dengan tingkat dengan distribusi pemilih yang sebetulnya itu cukup sama dan berimbang gitu ya. Pemilih Ganjar itu nanti jauh akan lebih banyak memang mengarah kepada Prabowo. Hal ini memang juga tidak terlepas dari bagaimana pemilih-pemilih pada saat pemilu sebelumnya ya, pemilih Jokowi gitu. Pemilih Jokowi itu yang memang sebagian besar sekarang saat ini juga sudah beralih kepada Prabowo Subianto. Angka elektabilitas masing-masing calon presiden yang diusung sejumlah partai juga nantinya juga akan bisa berubah-ubah lagi begitu ya menjelang pemilihan presiden 2024. Kita tunggu lagi survei dari Litbang Kompas berikutnya. Terima kasih atas waktunya peneliti Litbang Kompas Mas Heran Marsyuk Rila bergabung bersama Rumah Pemilu. Terima kasih, selamat sore Mas Heran. Terima kasih banyak, selamat sore.